Gimana ceritanya tiba-tiba lu sekarang udah di Aura aja nih? Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin Soyap. Ya, di kesempatan kali ini gue berkesempatan ngobrol Blay bersama Widih, wajah yang sudah tidak asing, yang kemarin sempat diplotting, sempat digadang-gadang, sempat dirumorin juga bakal join ke Aura. Bener aja, welcome Aura Kaviman. Mas Kavi, apa kabar? Ya, thank you Mas Haji. Kabar alhamdulillah sehat. Iya, ini berarti posisi di rumah nih. Iya, di Makassar ini. Oke, kemarin berarti ke GH itu ngapain tuh kalau boleh tahu tuh ke GH? Di GH kebutuhan buat promo syuting doang sih. Syuting announcement sama ambil beberapa stok foto itu doang. Oh iya, stok foto wajib tuh ya. Yoi. Boleh ceritain dikit gak sih itu gimana ceritanya sih Mas Kavi tiba-tiba kan kita tahu nih, kita semua tahu nih Mas Kavi tuh anaknya tuh Rosugo banget gitu kan. Terus kayak siapa sih yang nggak tahu Mas Kavi gitu kalau ngomongin komunitas, apalagi daerah Makassar pasti tahu Mas Kavi nih orang yang emang bisa dibilang ngelihat bakat-bakat gitu di komunitas, terutama daerah Makassar dan sekitarnya. Tapi gimana ceritanya tiba-tiba lu sekarang udah di Aura aja nih? Waktu Master X Season 3 ya. Sebetulnya kontrak profesional di Rosugo udah selesai. Waktu itu bulan 2. Tapi karena Master X jalan sampai bulan 3, jadi harus diselesaikan lah setidaknya. Nah, terus waktu itu juga sempat mau mikir kan, kayaknya mau selesaiin dulu kuliah buat ambil profesi dokter gigi. Betul. Nah, udah aku sampaikan ke ownernya Rosugo, Mas Viral. Dia bilang ya sudah. Tapi dia bilang Mas Viral daripada nganggur, mending mending kayak join ke tim tertentu, misalkan kalau misalkan ada yang nawarkan. Dan memang pas kontrak udah habis, udah ada beberapa tim yang mulai nanya-nanya kan, apa saya available buat ngelatih timnya. Tapi waktu itu masih mikirnya ya mau selesaiin kuliah dulu lah setelah master kan. Setelah itu pas proses buat nyelesain kuliah, awalnya ditelepon dulu nih sama Pak Fayat. Oke, ini dia si King Gocek kita. Teleponnya gimana tuh? Ngajaknya gimana tuh Pak Fayat tuh? Enggak, nelponnya gini doang Pak Fayat awal-awal. Udah nggak di Rosugo nih. Ya, oke. Ya. Dia tahu dari mana tuh? Nggak tahu juga nih. Dia tanya gitu kan. Udah nggak di Rosugo. Ya udah, gue bilang iya bang, saya sudah tidak di Rosugo, tapi komunitas masih di Rosugo. Tapi untuk e-sport sudah nggak ada hubungan kerjasama yang profesional ya. Oh iya, waktu itu kan Pak Fayat belum di announce Aura juga kan. Benar. Dia bilang gini nih, gue mau ke Aura nih. Oh, mau ke Aura ya? Wah, Pak, oke. Terus dia bilang, gue mau ngajak lu juga ke Aura. Loh, jadi 2 pelatih nih. Kan gitu kan? Benar. Pasti kita, pikiran gitu ya. Iya, pikiran Jawa kan gitu. Wah, 2 nih. Dua pelatih dalam satu tim kan aneh. Ya udah. Terus dia bilang Pak Fayat jadi analis. Oh iya, tahu kan di scene game lain juga analis kan udah mulai jalan kan. Ibaratnya analis itu kalau kita bicara di olahraga kayak asisten pelatih gitu. Betul. Dan dia bilang juga karena kamu juga lagi kuliah, sambil selesaiin koas, bisa lah bantu saya di Aura nanti. Awalnya masih mikir kan, bilang oh bercanda ini kan. Biasanya kan kalau orang misalnya serius itu yang nelpon langsung dari orang manajemen kan. Benar. Manajemen timnya langsung. Benar. Ya udah, saya anggap lewat lah. Bapaknya cuman bercanda. Cuman gocek gitu ya.
kan gitu mulu dia kan. Nelpon. Mau nggak masih mau di Rosugo. Heeh. Tapi waktu itu seminggu kemudian ditelepon saya. Waktu itu masih Koentruk. Heeh. Koentruk nelpon kan. Saya dari manajemennya Aura. Nah, dia nelpon. Dia bilang dapat rekomendasi dari Pak Fayat. Wah, serius nih ternyata. Serius. Terus. Kirain main-main kan. Nah, serius nih. Waduh, mana ya? Ya, dia bilang kami dapat rekomendasi untuk analis. Ini ketemunya di ini Kahfi. Oh ya, udah ditanya-tanya kan. Ditanya achievementnya apa, ya udah sebutin kan. Cara ngehandle timnya gimana, manage timnya gimana. Ya ibarat kayak wawancara kerja lah. Wawancara kerja pertama, ya udah. Setelah itu tapi belum ada deal-dealan di situ. Oke. Jadi udah selesai kan. Nah, terus Bang Fayat udah nanya gimana wawancaranya. Bang, itu serius ya? Gue tanya sama Pak Fayat. Kirain bercanda kan. Tapi ini kalau udah aku interview yang nelpon kan, berarti udah dalam artiannya udah masuk ke ranah yang serius ya. Betul. Nah, tapi kan ini udah jalan 1 bulan. Berarti gak keterima nih. Gak keterima kan, pikirnya gitu. Lah kemudian aku di WA sama Ko Chris. Wih, wah berat nih pasti nih. Apa gimana? Awalnya kan perkenalan diri kan. Ya, waduh, nomor baru nih. Tapi perkenalannya saya dari Aura, bisa tidak saya telepon kalau ada waktu. Posisi lagi di rumah sakit. Waduh, mana nih? Malam aja lah. Yang malam aja Pak. Kan agak aneh. Nggak tahu mau ngetik apa kan. Waduh. Kaget nih mulai. Iya, kaget nih. Serius. Udah, pas udah ditelepon, dia pertamanya sama kayak Koentro, dapat rekomendasi lagi dari Pak Fayat. Pak Fayat lagi. Dia lagi ya. Iya, dia lagi. Oke, terus dia nanya yang sama kan, terus tertarik lah dia sama Rosugo dan cara manage tim sebelumnya. Soalnya kan alumni Rosugo setelah keluar dari Rosugo kan jadi pemain semua tuh. Gokil. Jadi betul-betul. Iya, ya waktu itu Pak Kris bilang gitu, jadi pemain semua. Dia sebutnya dia tahu kayak Devito, Abad, Adam, Haji, Prea. Nah, dia tahu semua tuh. Mungkin diceritain sama Papa juga ya. Benar. Ya, diceritain. Nah, dia tanya tuh, kamu kan ibaratnya kerjanya dari Makassar. Pak Krisnya bilang itu ya nggak apa-apa, kamu handle dari jauh, tapi kalau ada kesempatan buat datang ke GH-nya Aura, ya datang, nggak apa-apa. Jadi kamu dikasih kayak lebih fleksibel buat kerja gitu. Dikasih privilege untuk lo dari rumah aja nggak apa-apa, yang penting tetap ke kontrol, tapi kalau ada kesempatan ke GH ya lo ke GH gitu ya. Gitu. Ya mikir lah. Waduh. Ini Aura nih masalahnya nih gitu kan. Iya. Ya, terus aku kan juga nggak putus silaturahmi juga kan sama owner sebelumnya, Mas Viral. Benar. Apalagi saya juga masih satu komunitas kan di Rosugo. Betul. Ya udah, tanya juga sama Mas Viral. Mas, saya ada tawaran juga Mas, ini baru masuk. Sebelumnya juga ada kan beberapa tim, tapi ini yang telepon Pak Krisnya langsung. Jadi lo respect lah karena ini ownernya langsung yang nelpon lo gitu. Ya, jadi diskusi katanya daripada kamu nganggur 1 season, katanya Mas Viral, mending ambil lah. Oke, itu dari Mas Viral. Benar. Terus saya juga nggak afdol kan kalau kita
nanya sesuatu nggak ke orang tua dulu. Nah, ini. Terus? Makanya aku tanya orang tua kan. Telepon bapak, terus tanya ibu di rumah, dia bilang ada tawaran lagi mah. Mamaku kan cuman taunya Rosugo nih. Oh, Rosugo lagi anak? Bukan mah. Ini Aura mah. Oh, Aura, ya tahu. Kan emak gue juga udah melek e-sport kan. Widih. Nontonin lu terus tuh berarti tuh, mantau lah ya ibaratnya. Iya, mantau. Bahkan udah nonton tin game lain, udah pada tahu. Asik Kan juga dikenalin, ya? kan? Asik juga berarti ya orang tua lu ya? Iya, asik kan. Asik kalau misalkan kita ibarat nonton tin e-sport, ibarat kayak nonton bola kan. Jadi Bener. kayak nobar bareng gitu. Kalau ada jadwal. Ya kayak gitu. Jadi makanya emak gua tahu lah Aura. Oh, Aura ya. Tapi gini, sorry Kenapa? potong. Tadi lu ngomong sebelumnya ditawarin tim-tim lain, tapi lu lumayan kepatil sama Aura gara-gara kok Krisnya langsung yang ngechat lu. Kalau boleh tahu, tim lain tuh inisialnya tuh tim mana aja sih yang ngejapri lu, yang ngekontak lu, yang nanyain lu? Yang nanya-nanya ada ya logo aja lah, warna merah gitu. Oke. Ada. Oke, warna merah banyak warna tuh merah. ya. Ya, tapi kan tempat nanya-nanya itu kan kesandungnya karena kan saya nggak bisa ke GH full time kan. Iya, benar. Iya, dan rata-rata mereka bilangnya gitu. Jadi ya udah mending Skip dulu lah. Okay. Iya. Nah, baru nih yang kayak wah, kayaknya cocok nih. Iya, fleksibel. Nah, baru ya fleksibel di Aura. Nah, di tim Aura. Makanya pas udah izin sama orang tua, ya udah. Ya, orang tua bilang kalau kamu bisa manage waktu kuliahan sama di sport juga jalan, ya gaskan. Orang tua juga nggak ngelarang kok, ngedukung juga. Nah, ini berarti sebagai pesan juga gitu buat teman-teman juga mungkin yang nonton, kalau misalkan lu punya kesibukan apapun, kalau lu emang pengen coba kejar cita-cita atau impian kayak misalkan gini, jadi pro player atau jadi coach gitu, selama itu nggak mengganggu kesibukan utama lu, gaskan gitu ya, pasti orang tua dukung gitu ya. Iya, betul. Soalnya kan kalau ibaratnya pendidikan itu nomor 1 kan. Apalagi kalau ibaratnya ketika orang tua masih bisa mampu menyekolahkan, setuju. Ya diselesaikan nggak? Kan itu salah satu cara buat membahagiakan orang tua juga kan. Itu dia benar. Banyak yang anggap itu sepele gitu kan, tapi itu sebenarnya penting banget gitu ya. Karena orang tua kerja keras susah payah emang pengen ngelihat anaknya tuh menjadi seseorang yang berpendidikan gitu, minimal gitu ya. Nah, betul. Apalagi kalau hobinya kan jalan juga. Jadi bikin orang tua 2 kali lebih seneng kan. Yang iya bisa nge-manage waktu dengan baik. Nah, ya udah diterima, ku hubungin balik. Nah, ya Pak, saya terima tawarannya. Ya udah, setelah itu jalan-jalan ke sini udah. Udah langsung announce gitu. Nah, gini, yang gue pengen tanya selanjutnya, lu gimana sih perasaannya ujung-ujungnya ketemunya Pak Fayat lagi di Rosugo waktu itu sama Pak Fayat, ya kan? Pak Fayat cabut duluan, ya kan, terus dia kemana, sempat ke DG. Nah, pas dia di DG, sempat gak sih ada tawaran lu diajak ke DG juga? Jawab aja, gak apa-apa kan, gak diambil juga gitu kan. Wah, susah nih jawabnya. Waktu pas master kan Pak Fayat itu gembur-gemburnya bilang mau pensiun kan. Nah, dia juga bilang tuh, mau nggak gantiin gua di DG. Pak Fayat lagi yang diganti. Seolah-olah lu selama ini di sport cuman gantiin sosok dia doang gitu ya. Iya. Lu kesal dong berarti. Iya, aduh Pak Fayat lagi. Mending di Rosugo aja lah. Oke. Gitu. Terus. Yang mesti loyal di Rosugo dulu, tapi kan ujung-ujungnya ya bareng lagi di Aura. Nah, tapi lu in person sama Pak Fayat tuh ada masalah gak sih, dalam artian masalah personal atau kayak lu ngeliat Pak Fayat nih orang yang gimana sih? Karena kan namanya orang kan ada yang suka, ada juga yang nggak suka gitu kan. Lu gimana sih nyikapin itu ke Pak Fayat? Ya terlepas dari
stylenya Pak Fayat di kamera yang apa ya, gumbar-gembor, emosian, Mm-mm. tekanan darah tinggi. Tapi sebetulnya Pak Fayat baik coy, Ah, serius. ah, Iya, Pak Fayat kalau di luar kamera itu bagus lah, pembicara yang baik, pendengar yang baik. mm-mm. Jadi ya respect lah saya, apalagi kan Pak Fayat senior juga di satu alma mater SMA, kuliahan, satu organisasi. Widih. Lalu, jadi kayak ya respect lah sama beliau. Jadi nggak ada rasa-rasa kayak kesal atau apa lah. Oke, Nggak ada. oke. Jadi benar-benar no hard feeling gitu ya. Dan gini, ngomongin Pak Fayat berarti kita balik lagi ke auranya nih. Lu kan di aura jatuhnya sebagai analis. Ngelihat Ya. tim-tim aura yang katanya juga kata Pak Fayat ada divisi 2-nya. Kita jangan ngomongin ini dulu ya. Kita jangan ngomongin hal yang lebih jauh ya. Gue pengen tahu pendapat lu dong. Emang kenapa sih Pak Fayat bisa ngomel-ngomel sampai dibikinin konten gitu? Itu anak-anaknya emang segitu parahnya kah? Atau gimana tuh sampai akhirnya Pak Fayat bisa ngamuk-ngamuk begitu kalau boleh tahu? Lu kan analis nih, gitu. Ada apa? Ada sebetulnya- apa gitu? Kalau dari kacamata gue ya, Mm-mm. kan sebetulnya mistake anak-anak yang kayak begitu kan sebetulnya hal yang wajar lah, apalagi dalam tim yang baru. Tapi kan Hmm. memang karena pembawanya Pak Fayat di depan kamera yang betul-betul Hmm. ngegas. Tapi kalau udah misalkan nih udah depan kamera marah-marah terus dia ketawa-ketawa, kayak gitu ketawa-ketawa aja biasa. Hmm. Tapi tetap ngoreksi. Tapi kan emang pemain sadar kan, oh iya emang kita salahnya di sini. Mereka kan sadar. Tapi ya gitu aja. Terkadang ada biasa pemain yang, aduh, yang tiba-tiba ngedon karena kena marah yang betul-betul marahnya Pak Fayat. Ah. Tadi kan udah aku bilang sama anak-anak, enggak kok, ini Pak Fayat marahnya artinya betul-betul pengen lihat kalian berkembang. Jadi jangan dimasukin dalam hati. Itu jadikan catatan lah buat next untuk diperbaiki gitu sih. Kalau Oh aku ya. iya, ngerti. Nah, itu kan ngomongin soal marah-marah nih. Nah, kalau ngomongin divisi 2 gitu kan. Divisi 1, divisi 2. Ya. Itu ngomongin roster deh. Ini rosternya sendiri nih sebenarnya pure itu dari Pak Fayat punya plan atau ada campur tangan lu juga tuh naruh plan di situ, entah yang divisi 1 atau divisi 2. Plottingan roster. Karena kan PU kan ke divisi 2 nih gitu kan. Iya. Hmm. Untuk masalah penentuan roster kan segala keputusan akhir itu di pelatih kan Pak Fayat. Pak Fayat cuman ke saya itu ibaratnya konsultasi. Oke. Jadi misalkan, wah ini nih, saya mau masukin ini. Ibaratnya pemain ini di posisi sniper, ini di posisi raster, ini di posisi backup raster misalkan. Menurutmu ini tim kuat tidak? Ya udah saya ngasih insight kan. Kalau dilihat dari track record, misalkan dari turnamen sebelumnya, dia secara di tim, dia secara individu, ya udah saya kasih insight. Sekalian ngasih data juga, yang oh ya ini cocok nih. Ya udah Pak Fayat langsung bicara ke board, ya udah kita deal ambil pemain ini. Nah itu sih, jadi tetap keputusan akhir itu di Pak Fayat. Keputusan akhir tetap ada di Pak Fayat. Intinya lu sebagai ini ya, orang yang bisa dibilang tempat konsultasi kembali lagi gitu ya, untuk nganalis insight player gitu ya. Nah, ngomongin player nih, yang ada sekarang roster Aura ya kan, entah divisi 1 atau divisi 2, itu udah paling pas atau masih ada satu atau dua nama lagi yang sebenarnya lu kepikiran, kayak kalau gue masukin dia oke nih di Aura nih, ada kepikiran nggak itu nama player? Ayo, buka saja, jangan ditahan-tahan. Buka saja, yuk. Sebetulnya ada, Oh, ya? ada kayak misalkan saya request, bisa nggak bang request pemain ini misalkan untuk posisi ini, request pemain ini untuk posisi ini misalkan, bisa tidak? Tapi karena Fayat juga punya pertimbangan lain kan, jadi ya mungkin Pak Fayat lebih tahu timnya
luar dalam lah, misalkan ya udah mengerti kebutuhan timnya di mana. Saya kan cuman kayak menyarankan aja. Cuman saran. Tapi kalau boleh menyarankan, lu pengen nyebut nama siapa, nama bocahnya yang mau lu saranin? Ah, gua gua pengennya ya alumni gua lah, Alumni lo. Oh, alumni berarti lu alumni masih pede. Rosugo. Alumni lu masih pede intinya, maksudnya dari Rosugo sendiri lu tahu nih potensi-potensi anak-anak Rosugo masih oke banget, masih layak banget untuk diangkat ke permukaan gitu. Iya lah, mereka sebetulnya cuman butuh jam terbang doang. Tapi kan Hmm. sebetulnya yang kurang dari pemain-pemain, misalkan pemain muda akademi misalkan kan, Hmm. karena mereka itu walaupun mikro skillnya bagus, mekaniknya bagus, tapi kan mental masih kurang kan, mental jam terbang itu yang membedakan. Jadi ya mereka cuma butuh lebih banyak jam terbang sama buat latih mental kan. Betul. Jadi makanya ya itu. Tapi kan kalau udah bicara alumni Rasul kan banyak. Iya, nah, nih kita kan masih ngomonginnya yang alumni Rosugo. Ngomongin Ya. player di luar Rosugo deh, yang kan kemarin kan banyak tuh bursa transfer rame tuh, ada yang farewell segala macam, ada yang masuk juga. Itu lu ngelihat di scene divisi 1 atau divisi 2 ini ada gak sih player yang sebenarnya potensial banget, yang sayang banget kalau sampai dia harus nggak dapet tim baru gitu? Kayak beberapa nama, kayak contohnya let's say siapa ya? Ya banyak lah beberapa nama gitu, nggak perlu gue sebut gitu. Ada gak sih yang lu sayangin? Dia sebenarnya bisa potensi gitu, dia berpotensi gitu, tapi nggak nge-up gitu. Ada gak nama yang lu pantau? Eh, sebetulnya ada dan banyak, tapi apa ya, ibaratnya kalau misalkan dia dalam suatu tim itu nggak nyetel, bukan berarti dianya yang apa ya, skillnya misalkan menurun, enggak, maksudnya mungkin dia cocoknya main di tim tertentu yang style mainnya itu cocok sama dia. Jadi mungkin di tim ini stylenya kayak gini nih, defensif, tapi dia mainnya ofensif banget, Hmm. nggak cocok mainnya. Nah, mungkin Hmm. karena secara strategi dia nggak dipakai, jadi makanya ya udah harus, mungkin harus out dia. Jadi banyak sebetulnya. Oke, banyak ya. Aman ya Pak ya, aman ya Pak ya. Ya kan harus dikasih jawaban diplomatis. Betul. Tapi kan emang kenyataannya kan emang gitu. Setuju. Bukan salah pemainnya. Benar. Emang pemainnya yang stylenya mungkin nggak cocok di tim tertentu. Iya. Nah itulah akhirnya sekarang kita perlahan udah mulai harus sadar kalau peranan coach sama analis ini penting ya Pak ya, untuk Ya, memastikan nih hal-hal seperti ini nih, player ini sebenarnya nggak cocok di bagian ini atau di raster apa gimana gitu ya Pak ya. nah ya sama ibaratnya. Kenapa nih si si Piu misalkan udah nggak main di tim divisi 1 Nah misalkan. itu. Nah, si Piu itu jago, Mm-mm. tapi dia jago kalau misalkan ada coveran-coveran yang dari sniper yang mumpuni misalkan, atau orang yang bisa mengerti komunikasinya lebih cocok sama dia. Mungkin di tim sebelumnya lagi nggak cocok, jadi makanya performanya si Piu lagi nurun. Makanya buat naikin lagi mentalnya si Piu, mekaniknya si Piu, jadi harus turun dulu ke Gowo. Dan emang si Piu juga udah emang request bilang kayaknya skill saya menurun bang. Harus mau naik lagi, jadi nggak apa-apa lah saya turun dulu. Jadi ibaratnya turun satu step untuk melangkah lebih lebih jauh lagi. Jadi ya pemain juga kan sadar kalau misalkan skillnya menurun karena mungkin nggak cocok sama suatu tim atau sama satu strategi, jadi harus butuh fresh start lagi. Ya itulah tugasnya saya sama Papayat. Iya. Iya, nih menarik banget nih lu ngomong player juga sadar kalau skillnya menurun, dan ini menurut gua nggak dimilikin sama semua orang yang main Free Fire gitu. Kayak kadang ada juga yang masih dengan egonya, dia sebenarnya sadar nih dia udah mulai menurun skillnya, tapi nggak mau ngakuin itu. Makanya gue respect banget jujur berarti sama Piu, dia mau ngakuin performanya mungkin lagi nurun, tapi dia bisa mau coba untuk mulai dari awal lagi. Nah ini nih yang gue lihat tuh nggak ada banyak gitu di orang-orang lain. Itu satu hal yang harus gue respect juga sih. Dan ngomongin itu juga, itu menarik karena kayak berarti gini, teman-teman dari auranya sendiri sebenarnya nggak ada hard feeling, nggak ada selek-selekan gitu ya. Emang dari
view-nya sendiri yang emang ngerasa aduh guanya kayaknya yang lagi berkurang gitu ya. Iya ya, betul emang dari view-nya yang ngomong. Ya cerita ini saya kurangnya apa nih bang? Tapi karena yang saya sadari view gue menurun bang. Dia bilang oh ada koreksi atau tambahan juga supaya apa yang bisa diperbaiki. Ya udah saya kasih insight, udah sadar pas latihan juga udah mulai mantap lagi mainnya sip view. Bisa tunggu dia comeback lagi. Tunggu dia comeback. Nah, ngomongin comeback, berarti Divisi 2, seberapa yakin lo sama Divisi 2 Aura punya roster nih? Kalau ditanya seberapa yakin, insya Allah 100% sih yakin. Insya Allah 100% yakin. Kalau boleh mention, tim mana sih yang lo bener-bener ngeri nih Divisi 2 nih gitu? Ada gak sih? Kalau saya sih tetap respect sama tim sebelumnya saya. Iya. Oh iya, soalnya masih lanjut ya Divisi 2 ya, karena kan degradasi kan. Masih lanjut kan. Terus mereka juga walaupun lepas Adam sama Rehan, mereka juga masuk player dari akademi. Keong. Ada Keong sama Faiz kan. Yoi. Mereka juga mekaniknya lagi gila-gila banget kan, apalagi mereka lagi pengen membuktikan juga nih di panggung Divisi 2. Jadi tetaplah Rosugo salah satu kontender terus buat tim lain, ibaratnya kayak Eko Esport, Dewa United, The Pillar itu juga bisa jadi salah satu kontender lah. Wah. Untuk di Divisi 2, tapi tidak menutup kemungkinan ya buat misalkan dari tim-tim yang misalkan ada nih tim baru yang lagi baru masuk ke dunia Free Fire Indonesia. Ya tetap lah, kita kan juga nggak tahu nih peta kekuatan dari tim-tim baru itu gimana, jadi tetap harus respect juga lah sama mereka. Oke, thank you banget. Ini obrolannya ringan tapi padat sebenarnya. Nah, last deh, ada nggak sih pesan-pesan nih untuk teman-teman komunitas gitu yang nyimak, yang kepengen banget, kebelet banget, pengen jadi pro player, pengen jadi anak e-sport tapi sampai sekarang masih nge-stuck, masih bingung gimana caranya. Ada pesan nggak sih supaya mereka nih bisa jadi punya bekal gitu, nggak kosong-kosong amat tuh isi kepalanya tuh, nggak banyakan ngeluh jadinya. Kalau ibaratnya mau ngasih pesan ya, bukan mau ngasih pesan sih, cuman mau ngasih contoh. Siapa sih orang-orang yang bisa masuk di sport, ada banyak cara. Let's say Gardu misalkan. Gardu dia nggak banyak ngomong, langsung buktiin di panggung FFVM. Gue bisa ngeratain tim e-sport di panggung besar, di satu venue yang sama, dia bisa ngeratain. Ya udah, waktu itu kan di juara 0 itu Gardu ngeratain Dranix kan. Benar. Tim Dranix di map Purgatory, dan tanpa basa-basi Dranix langsung tahu potensinya si Gardu, langsung dibungkus kan. Dan bisa jadi di season selanjutnya bisa jadi ada gardu-gardu selanjutnya, atau misalkan kalian masuk dari, anggaplah dari akademi Rosugo misalkan, atau ada akademi e-sport lain. Tapi kalau kalian sudah masuk di akademi suatu e-sport, ya tetap harus diperhatikan nih jenjang akademinya tuh gimana. Nah, jelas nggak nih? Penting nih, lanjut. Karena misalkan jenjangnya dari akademi terus dianggurin, ya sama aja kamu nge-public lagi. Kalau misalkan jenjang akademinya kayak betul-betul jadi rekomendasi buat ke tim utamanya Rosugo misalkan, atau ke tim-tim e-sport lain. Karena kan saya juga masih berkomunitas di Rosugo kan. Benar. Dan saya bilang ke anak gue Rosugo ini, ketika kalian ditawari sama tim-tim e-sport lain, ya silakan, nggak ada halangan. Tidak harus kalian masuk di gue Rosugo, e-sportnya juga harus Rosugo. Jadi ibaratnya Rosugo itu seperti komunitas, wadah buat kalian berkembang. Lebih berkembang, untuk lebih mempermudahkan untuk masuk ke e-sport itu sendiri. Terus kalau ibaratnya juga e-sport ibaratnya cuman lihatnya pemain-pemain doang, ya kalian lihat juga e-sport itu tidak sesempit itu. Benar. Ada pelatih, ada analis, ada manajer, bahkan ada kayak kalau lu mau kerja di belakang kamera misal, di belakang layar misalkan kayak jadi tim editing suatu tim e-sport kan
luas. Jadi sebetulnya lapangan pekerjaan e-sport itu luas. Jadi jangan terlalu sempit lah melihat. Oh ya, buat yang nonton jangan terlalu sempit kalau ngelihat scene sports ini, jangan terpaku sama jadi pro playernya aja. Lu bisa bahkan bekerja di belakang layar, entah itu di video editing, entah itu jadi videographer atau jadi editor ya kan, atau bahkan jadi desainer gitu Mas Kavi ya. Banyak lah yang bisa dilakukan di belakang layar, di depan layar gitu ya. Ya, betul banget. Oke, thank you banget nih Mas Kavi nih. Mas Kavi, semoga ini nih sama auranya nih ya kan, aksinya itu bisa lancar jaya sesuai harapan, sesuai ekspektasi Mas Kavi, oke? Ya, makasih Mas. Ya, sehat-sehat juga nih buat Mas Kavi. Salam buat nyokap bokap di rumah ya. Thank you nih. Udah mau ngobrol-ngobrol, luangin waktunya. Sukses terus pokoknya buat Mas Kavi, sehat selalu ya. Ya, sehat tahu juga Mas Haji. Oke, thank you. Nah, ini dia ngobrol Blay gue bersama Aura Kaviman ya kan. Kalau kalian punya suggest next kita harus ngobrol siapa, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nih di follow Instagram Mas Kavi yang baru aja naik 10.000. Anjay, bisa swipe up. Yoi. Jangan lupa tuh di follow biar melonjang tinggi juga followernya kayak Bang Fayat dan kawan-kawan dari Aura. Oke, des gitu aja. Gue Jispen di sini dan juga Mas Kavi. Mohon maaf kalau baik salah-salah kata. Pamit undur diri. See you guys in next videos. Bye bye.